Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu software pengolahan kata, yaitu Microsoft Word. Microsoft Word ini adalah salah satu paket Microsoft Office yang diproduksi oleh perusahaan Microsoft. Pada perkembangannya, Microsoft Word ini mengalami beberapa perubahan, namun yang paling signifikan adalah mulai pada versi 2007. Nah, mulai dari versi 2007, yang sebelumnya versi 2003 itu ada perubahan pada bagian menu. Nah, mulai pada versi 2007, Microsoft Word menggunakan ribbon untuk menggabungkan beberapa submenu, seperti halnya ada di layar di video ini ya. Di sini ada beberapa menu, mulai dari home, kemudian menu insert, kemudian design, kemudian page layout, menu reference, mailing, review, dan view. Nah, di dalam menu home, contohnya di sini ada beberapa komponen atau tombol atau shortcut yang bisa digunakan ya untuk memanipulasi atau mengedit khusus pada tulisan atau area workspace-nya. Nah, menu-menu yang sudah dikelompokkan di sini, contohnya di sini ada clipboard, kemudian font, kemudian paragraf, kemudian style, dan yang lainnya. Nah, ini semua adalah dinamakan dengan ribbon ya. Nah, untuk mengetahui bahwa alternatif pada menu yang dikelompokkan dengan menggunakan ribbon, kita bisa juga menggunakan alternatif menggunakan keyboard, yaitu dengan menekan tombol F10. Nah, kalau menekan tombol F10, maka kita akan diperlihatkan bahwasannya untuk menggunakan ribbon dari menu home, insert, design, dan selanjutnya di sini bisa menggunakan alternatif menggunakan keyboardnya adalah untuk menggunakan menu file ini bisa menekan tombol F. Nah, kemudian untuk desain juga tadi silakan untuk digunakan menggunakan huruf G misalkan. Nah, kemudian untuk bagian ribbon sub menu di bawahnya nanti akan diperlihatkan. Contoh, diulangi lagi. Nah, huruf, misalkan kita mau menggunakan menu page layout, gunakan tombol V pada keyboard, kemudian selanjutnya submenunya atau dari ribbonnya nanti ada kombinasi atau shortcut yang lain atau alternatif ketika kita menekan tombol di keyboard, kalau seandainya itu menggunakan keyboard. Nah, kemudian kalau seandainya ribbon ini tidak muncul, nah contohnya ini, kalau saya hilangkan dulu ya. Nah, kalau seandainya kejadian seperti ini, nah ini ribbonnya di hide ya, karena untuk misalkan kita ingin menampilkan area workspace atau dokumennya ini menjadi besar, maka ini bisa di minimize. Nah, untuk mengembalikannya lagi tinggal klik collapse the ribbon, maka akan muncul seperti sebelumnya. Nah, pada versi yang saya gunakan di sini adalah versi 2016 ya. Nah,
sebetulnya ini tidak jauh berbeda dengan versi mulai dari 2007, 2010, kemudian 13, 16. Nah, ini kurang lebih hampir sama ya. Nah, di sini mulai dari menu ada beberapa ribbon ya, pengelompokan mulai dari clipboard. Nah, clipboard di sini yang paling sering digunakan adalah copy paste dan cut ya. Jadi nanti kalau seandainya kita ingin mengcopy paste, bisa gunakan tombol pada menu home, kemudian copy, selanjutnya di sini paste. Nah, cara demikian juga bisa digunakan dengan alternatif menggunakan klik kanan ya. Sini ada copy, kemudian paste juga sama, di sini ada ya. Kemudian selain itu juga bisa menggunakan tombol di keyboard dengan menekan Ctrl C, kemudian pastenya Ctrl V ya. Itu bisa juga menggunakan keyboard. Kemudian ribbon yang berikutnya adalah kelompok font. Nah, ini adalah untuk pengaturan khususnya pada teks ya. Di sini ada bold, B ini untuk mempertebal tulisan. Kemudian yang huruf I miring di sini adalah italic ya. Ini untuk memiringkan tulisan. Kemudian U di sini underline untuk memberikan garis bawah. Nah, kalau ingin dikembalikan lagi boleh diklik kembali. Nah, ini untuk bold, italic dan underline. Kemudian di atasnya di sini ada jenis huruf. Nanti untuk menentukan jenis hurufnya berapa. Kemudian sebelahnya di sini ada font size, ukuran hurufnya mau berapa. Kemudian di bawahnya di sini ada warna. Ini warnanya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan, kondisional ya. Kemudian yang lainnya ini ada strict group, kemudian subscript, kemudian superscript. Nah, ini tergantung nanti untuk kebutuhannya ya. Kemudian di sebelah ribbon font di sini ada paragraf. Paragraf di sini adalah fungsinya untuk mengatur paragraf atau alinea atau baris ya. Di nanti kalau sudah ngetik beberapa baris atau paragraf atau alinea, bisa kita tentukan apakah nanti paragrafnya mau rata kiri, rata tengah, center ya, kemudian rata kanan, kemudian rata kiri kanan, justified. Nah, biasanya untuk membuat sebuah laporan atau untuk membuat tulisan yang memang resmi biasanya menggunakan Justify ya, biasanya untuk membuat laporan-laporan atau makalah atau memang dokumen-dokumen yang dianggap resmi. Nah, biasanya selalu menggunakan Justify. Kemudian di atasnya di sini ada bullet. Bullet di sini adalah untuk pengurutan poin-poin berdasarkan simbol. Contohnya di sini nah, di sini ada dua jurusan misalkan ya. Nah, ini untuk simbolnya bisa gunakan silakan ini untuk menentukan sendiri seperti apa simbolnya. Kemudian di sebelahnya di sini ada numbering. Numbering di sini untuk pengurutan berdasarkan angka, kemudian abjad. Ya. Ini untuk pengurutan berdasarkan angka atau abjad. Kemudian di sebelahnya juga ada multi-level list ya. Silakan nanti untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bawahnya di sini ada
line spasi di sini adalah ketinggian antara baris satu dengan baris bawahnya atau atasnya, ataupun line spasi antara tiap paragraf. Nah, ini untuk menentukan tinggi barisnya dilakukan di line spasi ini. Kemudian sebelah di sininya adalah untuk memberikan background pada tiap baris atau paragraf. Kemudian sebelahnya di sini untuk border, ya biasanya di sini digunakan untuk paragraf atau kalimat yang ada di dalam tabel, ya, yang bisa didukung atau dimaksimalkan dengan border, ya, untuk memberikan outline daripada barisnya. Kemudian di sebelahnya di sini ada style daripada tulisannya. Ada style normal, kemudian no spacing, kemudian ada heading 1, heading 2, dan heading berikutnya, ya. Kemudian di paling ujung di sini ada find. Find di sini adalah untuk mencari kata, ya, kata atau kalimat, ya. Apabila misalkan mau mencari sebuah kata atau kalimat, bisa menggunakan find di sini, pencarian. Kemudian di bawahnya ada replace. Replace di sini kalau seandainya pencarian yang kita ingin carikan, ya, maka bisa di replace atau digantikan dengan kata yang ingin kita ganti. Misalkan yang tadinya kata informatika misalkan atau DCI ingin diganti menjadi SMK misalkan, ya. Nah, kita lihat di sini ada kata DCI, maka ini seharusnya ini akan ganti dengan kata SMK. Refresh. Nah, di sini ganti secara otomatis. Dan itulah beberapa fungsi yang ada di dalam ribbon yang paling sering digunakan, ya. Kemudian pada menu insert ribbon, ya, ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Yang paling penting adalah yang sering digunakan adalah pada tabel. Ketika kita ingin menyisipkan tabel pada sebuah paragraf atau kalimat ataupun dokumen, nah kita bisa gunakan ini. Bisa dengan membuat tabel secara custom atau yang kita ingin tentukan sendiri, misalkan barisnya, karena di sini keterbatasan baris dan kolom, ya, kolomnya maksimal 10, kemudian barisnya ada 8, maka ketika kita ingin menentukan tabel secara lebih daripada 10 kolom dan 8 baris, maka kita gunakan insert tabel. Nah, kolomnya tentukan mau berapa yang ingin kita tentukan, kemudian barisnya berapa. Nah, kalau seandainya hanya cukup misalkan untuk 6 kolom 4 baris, maka kita klik. Kemudian kita isikan nama kolomnya apa, isi barisnya apa. Selanjutnya adalah insert picture. Picture di sini adalah untuk menyisipkan gambar yang ada di dalam komputer atau local disk, ya, atau yang ada di hard disk atau flash disk. Kemudian kalau online picture, ya, nanti kita cari gambar atau logonya ada di mana. Online picture hampir sama dengan picture yang ada di lokal. Kalau online di sini digunakan untuk gambar yang ada di dalam internet, ya. Kemudian ini auto save untuk menyisipkan simbol atau saving atau objek, ya. Nanti bisa. Caranya contoh memilih salah satu, misalkan ini arah panah. Nah, seperti itu. Kemudian ini smart art, kemudian ini untuk grafik, ya. Ini untuk screenshot. Kemudian
header and footer. Header footer di sini adalah untuk membuat layout ya khusus untuk bagian atasnya ya. Jadi kalau header biasanya digunakan, yang paling sering digunakan adalah pada saat membuat surat. Nah, biasanya kop surat itu ada di dalam header ya, kop suratnya ada di dalam header. Kemudian kalau footer ada di bawah, paling bawah, biasanya digunakan untuk halaman ya, halaman 1, 2 dan selanjutnya. Kemudian page number ini untuk menentukan halamannya ya, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping bawah, samping kiri, atas dan selanjutnya. Ini tergantung nanti kebutuhan ketentuannya mau di bawah atau di atas. Kemudian selanjutnya ada text box, ini untuk menyisipkan tulisan yang berada di dalam box ya. Jadi tidak ada di dalam box space atau dokumennya ya. Tulisan ini ada di dalam text box. Kemudian ini quick part ya, ada word art juga, ini untuk style tulisan yang sudah disediakan stylenya ya. Kemudian simbol di sini untuk menyisipkan simbol-simbol ya. Misalkan kalau ingin menyisipkan simbol checklist, nah maka kita gunakan ini. Kemudian ekuator di sini untuk menentukan atau membuat tulisan ya yang berkaitan dengan angka ya. Biasanya digunakan untuk membuat rumus-rumus ya, rumus atau formula. Nah, biasanya menggunakan ekuator. Nah, itulah beberapa fungsi yang ada di dalam ribbon insert ya. Kemudian ribbon yang berikutnya adalah desain. Desain ini adalah untuk memperlihatkan ya desain atau rancangan layout pada dokumen di sini seperti apa ya. Di sini ada template-nya. Kemudian di sini ada warnanya ya. Kemudian ini untuk desain format tulisannya mau seperti apa, ini yang sudah disediakan. Kemudian kalau seandainya sudah selesai, kemudian dokumennya mau diproduksi atau disimpan, ingin dikasih keterangan ya, bisa gunakan watermark. Kemudian ini page colornya. Kemudian selanjutnya page border. Nah, itulah ribbon ya yang ada di dalam desain. Selanjutnya adalah fake layout. Fake layout di sini adalah untuk pengaturan layout dokumen ya, mulai dari pengaturan halaman ya. Di sini ada fake setup ya. Di sini ada marginnya, pengaturannya, labnya. Maksud margin di sini adalah batas awal, batas pengetikan ya. Top di sini adalah bagian atasnya, kemudian lab bagian kirinya, bottom bagian bawahnya, kemudian right sebelah kanannya ya. Nah, orientation di sini adalah posisi orientasi layoutnya, apakah vertikal atau horizontal. Nah, bisa dilihat previewnya di bawah ya. Nah, nanti sesuaikan. Kemudian jenis huruf jenis kertasnya ukuran berapa? Ada 4, F4, A5, B5, nanti disesuaikan dengan kebutuhan produksi dokumennya. Selain kita bisa membuka melalui page setup ya, kita juga bisa gunakan yang ada di dalam fungsi simbol ini ya. Ini orientasi yang tadi, kemudian ini jenis kertasnya, kemudian selanjutnya di sini ada kolom. Nah, biasanya ini digunakan untuk membuat
koran. Koran biasanya dibuat menggunakan kolom-kolom. Nah, kita bisa gunakan ini. Jadi di dalam satu lembar kertas ya atau dokumennya mau dibagi menjadi berapa kolom. Kalau yang secara defaultnya bawaannya di sini seolah-olah adalah kolomnya adalah satu ya. Tetapi ini tidak nampak ya. Nah, kalau misalkan kita bagi menjadi 3, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi bisa dilihat ya. Ini 1, 2, 3. Ya. Nah, ini 1. Kemudian selanjutnya di sini ada indent. Ada indent left, kemudian ada indent right, kemudian spasi 0 feet, kemudian after 0 feet. Nah, ini biasanya digunakan pada saat nanti menentukan paragraf. Paragrafnya mulai dari indent keberapa, kemudian right berapa, kemudian ketinggian antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya, paragraf atas dengan paragraf bawah, ini bisa kita tentukan before afternya berapa. Nah, biasanya ini selalu menggunakan 0 feet ya. Ini yang secara defaultnya. Kemudian ribbon yang berikutnya adalah referen. Pada referen di sini ada beberapa fungsi yang sering digunakan dan kita bisa gunakan juga, terutama di sini pada table of content. Table of content di sini adalah untuk membuat daftar isi ya. Nah, kita bisa gunakan ini. Table of content di sini adalah bisa digunakan secara otomatis ya. Bisa menggunakan secara otomatis. Ketika nanti pada bagian halaman isinya ada perubahan, maka table of content di sini dapat menyesuaikan ya. Halamannya pada isi dokumen ya atau isi makalah, laporan ya, ada perubahan, maka di daftar isi pun pasti nanti akan berubah ya. Tapi ini harus di setting dulu terlebih dahulu agar bisa sinkron antara daftar isi dengan isinya ya. Jadi kita tidak usah mengedit lagi pada daftar isi karena sudah diotomatis. Dan ini ada beberapa tahapannya, nanti kita akan jelaskan pada video berikutnya. Kemudian ini ada endnote ya, kemudian footnote. Nah, nanti juga kita bisa gunakan untuk membuat karya tulis misalkan, atau dokumen-dokumen yang perlu dijelaskan di dalam footnote. Kemudian ribbon yang berikutnya adalah mailing. Nah, pada bagian mailing ini adalah yang sering digunakan adalah mail match dan label. Label di sini adalah untuk membuat labeling daripada surat ya. Kemudian mail match di sini untuk surat beruntun ya. Apabila nanti kita diminta untuk membuat surat dengan tujuan dan isi yang berbeda-beda, maka kita bisa gunakan fasilitas mail match ini ya. Tentunya ketika kita diminta untuk mengirimkan surat ya, nama dan alamatnya kan pasti akan berbeda-beda ya. Tiap amplop, tiap surat pasti akan berbeda-beda. Nah, kalau seandainya surat yang harus dikirimkan itu misalkan banyak, dalam jumlah banyak, misalkan lebih daripada 200, maka kita akan kerepotan pada saat membuat dan menentukan alamat tujuannya, nama dan alamat tujuannya. Pasti kita akan repot. Belum nanti ada yang kelewat atau ada yang double. Nah, ketika menggunakan mail match ini ya, kita akan dibantu ya secara otomatis ketika satu kali ngeprint dan amplop bisa dan surat bisa terprint dengan nama dan alamat yang berbeda-beda. Dan ini ada kaitannya juga di sebelahnya ya, write and insert feed-nya berdasarkan standard match ini ketika aktif. Review result dan finish.
Kemudian selanjutnya ada review. Ya, pada ribuan review di sini ada beberapa fungsi. Ada proofing language, kemudian komen apabila nanti misalkan pada dokumen ya akan menyisipkan komentar-komentar atau catatan, nah bisa menggunakan komentar ya. Kemudian yang terakhir adalah view. View di sini adalah untuk melihat hasil daripada pengerjaan ya, atau bisa membantu di dalam memperlihatkan hasil dokumennya. Contohnya di sini ada ruler. Ruler di sini adalah untuk membantu supaya margin yang kita tentukan dapat terlihat. Nah, ini kebetulan penggaris atau rulernya sudah aktif ya, maka di sini ada tampil garisnya. Nah, kalau tidak aktif, nah ini tidak ada rulernya. Marginnya tidak kelihatan ya, batas top dan left atau right dan bottomnya tidak kelihatan. Kemudian ini guideline, kemudian ada navigasi ya, nanti ini bisa digunakan, dan biasanya ini digunakan hanya lurar saja. Kemudian ini ada view apabila misalkan mau dilihat dalam bentuk buku ya, maka read mode, kemudian layout. Print layoutnya adalah seperti ini defaultnya. Kemudian di sini ada zoom, kemudian di sini ada new window, ini untuk membuka window baru, halaman baru ya. Kemudian selanjutnya ada split, kemudian switch window dan makro. Nah, itulah beberapa ribbon yang barusan saya jelaskan adalah yang paling sering digunakan pada saat membuat dokumen di Word. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas secara detail ya, khususnya ribbon yang tadi dijelaskan ke dalam studi kasus ya, contoh-contoh the ribbon pada video berikutnya. Demikian itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.